Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bersama gimana caranya data yang kadang kelihatannya rumit dan bikin pusing, justru bisa jadi senjata andalan dalam pekerjaan Anda sehari-hari. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau tumpukan angka dan laporan itu bukan lagi jadi beban kerja, tapi malah jadi rekan diskusi yang bisa ngasih ide, nunjukin jalan, dan bantu Anda ngambil keputusan yang jauh lebih cerdas dan tepat sasaran. Nah, itulah yang mau kita gali lebih dalam. Oke, kita semua tahu lah ya, tugas seorang ASN itu tanggung jawabnya besar banget. Anda bukan cuma mengelola angka, tapi Anda mengelola harapan jutaan orang. Setiap kebijakan yang Anda buat itu dampaknya kemana-mana, dan seringkali harus dieksekusi dengan sumber daya yang serba terbatas. Ini tantangan yang nyata. Pasti sering kan dihadapkan sama pertanyaan, program A atau program B yang lebih efektif? Kenapa ya partisipasi masyarakat di wilayah C kok kayaknya menurun? Terus, anggaran tahun depan sebaiknya dialokasikan kemana biar hasilnya maksimal? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar tugas, ini soal tanggung jawab. Nah, buat menjawab semua tantangan tadi, kita sebetulnya nggak butuh keajaiban. Kita cuma butuh alat yang tepat. Anggap saja ini toolkit analisis cerdas Anda. Ada 4 metode praktis yang dirancang khusus untuk mengubah data mentah jadi kebijakan yang benar-benar terasa dampaknya oleh masyarakat. Jadi ada 4 alat utama di dalam kotak perkakas kita. Gampangnya gini, 2 alat pertama bantu kita nengok ke belakang untuk ngerti kenapa sesuatu bisa terjadi. 2 alat sisanya bantu kita melihat ke depan untuk antisipasi apa yang mungkin akan terjadi. Yuk kita bongkar satu persatu. Langkah paling awal untuk bikin kebijakan yang lebih baik adalah dengan berani melihat apa yang sudah terjadi. Mana yang berhasil, mana yang gagal. Ini bukan buat cari-cari kesalahan loh ya, tapi murni untuk belajar. 2 teknik pertama ini adalah alat diagnosis yang powerful banget. Analisis komparatif itu intinya ya membandingkan. Simpelnya bandingin apel dengan apel. Kita mau tahu nih, metode penyuluhan A sama metode B, mana yang lebih ngefek? Ya jangan cuma ditebak-tebak. Kita adu datanya secara langsung, berdampingan, biar angkanya yang bicara. Nah, lihat deh contoh ini. Jelas banget kan? Dengan membandingkan langsung, kita jadi tahu kalau metode baru di Kecamatan A itu bukan cuma 5 hari lebih cepat, tapi juga bikin tingkat kepuasan warga naik 20%. Bukti kayak gini nih yang bikin argumen kita jadi kuat waktu mau usul perubahan. Oke, lanjut ke alat kedua. Kalau tadi kita membandingkan untuk memilih yang terbaik, sekarang kita pakai analisis akar masalah untuk memperbaiki yang rusak. Anggap saja kita ini jadi detektif. Kita nggak cuma obati gejalanya, misalnya demam, tapi kita cari tahu sumber infeksinya. Kuncinya itu satu, jangan pernah puas dengan jawaban pertama. Terus tanya kenapa? Kunjungan menurun, kenapa? Oh, antriannya lama. Kenapa antriannya lama? Staf administrasinya kurang. Loh, kenapa bisa kurang? Ternyata proses rekrutmennya lambat dan berbelit-belit. Nah, ketemu kan? Akar masalahnya ternyata bukan di pelayanan medisnya, tapi di birokrasi rekrutmen. Solusinya jadi lebih tepat sasaran. Oke. Cukup nengok ke belakangnya. Sekarang, saatnya kita gunakan data untuk merancang masa depan. 2 alat berikutnya ini bakal mengubah pola kerja kita. Dari yang tadinya mungkin sering reaktif, sibuk memadamkan kebakaran, menjadi jauh lebih proaktif, mencegah kebakaran itu terjadi. Analisis tren ini seperti kita melihat jejak kaki di masa lalu untuk menebak kemana arah langkah selanjutnya. Kita kumpulkan data historis, misalnya jumlah anak usia sekolah selama 5 tahun terakhir. Dari situ kita bisa lihat polanya dan bikin proyeksi yang masuk akal untuk tahun-tahun ke depan. Dan tabel ini nunjukin kekuatannya. Daripada kita nunggu sampai kelas-kelas penuh sesak baru panik cari solusi, dengan data ini kita bisa merencanakan dan menganggarkan pembangunan sekolah baru 1 atau 2 tahun sebelumnya. Ini namanya perencanaan berbasis bukti, bukan firasat. Kalau tadi analisis tren itu menjawab berapa banyak, nah analitik prediktif ini levelnya lebih tinggi lagi. Ini ibarat kita beralih dari meramal cuaca dengan melihat awan ke penggunaan satelit dan model komputer yang canggih. Dia bisa bantu kita mengidentifikasi faktor apa saja sih yang paling berpengaruh terhadap sebuah hasil di masa depan. Bayangkan dampaknya. Daripada mengirim bantuan setelah bencana kekeringan terjadi, Anda bisa memetakan desa mana saja yang paling beresiko berdasarkan data curah hujan, jenis tanah, dan pola tanam historis. Anda bisa prioritaskan intervensi sebelum krisis terjadi. Ini bukan lagi soal efisiensi, ini soal menyelamatkan kehidupan. Jadi, semua alat yang kita bahas ini pada akhirnya bermuara pada satu hal, sebuah transformasi. Peran Anda bergeser dari yang mungkin tadinya hanya sebagai administrator atau pelaksana menjadi seorang arsitek kebijakan yang strategis. Kalau kita rangkum, inilah hasilnya.
Pola kerja kita berubah dari reaktif jadi proaktif. Setiap keputusan yang diambil punya dasar bukti yang kuat, bukan asumsi. Setiap rupiah anggaran publik bisa kita gunakan dengan jauh lebih optimal. Dan yang terpenting, muaranya adalah peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Tolong ingat kalimat ini baik-baik. Semua teknologi dan data ini hanyalah alat bantu. Intuisi, pengalaman, dan kebijaksanaan Anda sebagai seorang ASN tetap jadi yang nomor satu. Alat-alat ini hadir untuk memperkuat Anda, bukan menggantikan Anda. Data ini membuat penilaian ahli Anda menjadi jauh lebih tajam. Jadi, setelah melihat semua ini, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dengan toolkit baru ini di tangan Anda, dengan kemampuan untuk melihat masa lalu lebih jernih dan masa depan lebih terantisipasi, kira-kira masalah publik apa yang akan Anda selesaikan pertama kali?